Perkenalkan, nama saya Turman Purba dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sebagian besar mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu adalah Presiden Soekarno. Latar belakang daripada demokrasi terpimpin ada 3. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Dan yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Tujuan daripada demokrasi terpimpin ialah untuk menstabilkan kehidupan politik. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1953, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang berisi tentang semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga. Pidato Presiden Soekarno dikenal dengan Manifesto Politik atau Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Sosialisme Indonesia. Yang ketiga, Demokrasi Terpimpin. Yang keempat, Ekonomi Terpimpin. Dan yang kelima atau yang terakhir, Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat dengan USDEK. USDEK kemudian dikenal dengan sebutan Manipol USDEK, yang merupakan ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara yang disingkat dengan GBHN. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1959. Isi daripada peraturan pemerintah yang pertama, partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai untuk mewujudkan cita-cita politik. Dan isi yang ketiga atau yang terakhir, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Pada demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1959 yang disebut dengan Front Nasional, yang diketahui oleh Presiden Soekarno. Pada 17 Agustus tahun 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim, yang merupakan singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom, yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama dan Komunis, Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin. Banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Penyimpangan yang pertama, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penyimpangan yang kedua, presiden membentuk MPRS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959. Dan penyimpangan yang ketiga atau terakhir, presiden membentuk DPAS berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 3 tahun 1959. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.